warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya teman-teman hari ini? Apakah kabarnya sehat? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini saya ingin membuat tugas UTS saya yang berjudul itu mengelola data mentah dalam bentuk SPSS maupun Excel untuk mencari median, modus dalam mata kuliah praktikum statistik Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa yang diampu oleh Bapak Miftahul Huda SEMM. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Miftahul Huda selaku dosen pengampu ini karena telah memberikan tugas UTS kepada kami semua, terutama saya, tentang pelajaran ini. Maka dari itu kami selaku mahasiswa bisa lebih paham lagi dan lebih mengerti untuk belajar lebih jauh. Nah, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah bersedia untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe kalau Anda semua bersedia. Oke, langsung saja ya. Di sini ada soal. Soal ini yang berbentuk data mentah, ada 50 nilai. Data mentah di sini itu nilai mata kuliah statistik prodi manajemen. Ada 50 nilai di sini. Nah, yang merah yang di atas ini, yang 66 ini adalah menggunakan NIM terakhir saya, yaitu 66 dari NIM 1120 166, berarti yang dipakai ini adalah angka 66. Sedangkan yang merah yang di bawah ini menggunakan nomor absen saya, yaitu nomor absennya 8. Nah, di sini perintahnya apa? Yang pertama itu buatlah tabel lengkap range, kelas, interval, frekuensi menggunakan Excel beserta rumusnya. Yang kedua itu cari median, modus dengan rumus menggunakan Excel beserta tabelnya. Terus yang ketiga, yang terakhir itu mencari median, dan modus dengan SPSS. Nah, oke, kita langsung saja ya, langsung ke Excelnya. Nah, oke, sudah masuk ke Excel nih. Di sini saya sudah memindahkan data mentah yang tadi sesuai dengan yang ada di soal, diganti yang 66 ini menggunakan NIM terakhir saya, 2 angka NIM terakhir saya maksudnya, dan yang 8 ini merupakan nomor absen saya di kelas ini pada mata kuliah statistik. Nah, di sini tadi perintahnya suruh menentukan median, modus secara lengkap menggunakan tabelnya. Nah, pertama kita cari dulu sebelum masuk ke tabelnya. Cari gimana caranya? Average buka kurung, blok, table, data yang ada 50 tadi, tutup kurung, enter. Maaf, ini kelebihan dalam kurung tadi. Ini tinggal kita hapus saja satu, dan yang ini kita hapus juga satu, kita enter. Nah, segini hasilnya. Terus kita cari median. Median itu apa? Median itu nilai tengah, sama dengan median buka kurung, blok, table, data, tutup kurung, enter. Nah, mediannya itu 79. Selanjutnya kita cari modus. Modus itu rumusnya sama dengan mode, buka kurung, table, bantu di blok, tutup kurung, enter. Nah, modusnya itu ada 80. Nah, berarti di sini kita udah ketahui nih data ini. Meannya itu rata-ratanya itu 73,04. Mediannya nilai tengahnya itu 79, dan modusnya nilai yang banyak muncul itu 80. Nah, terus kita cari dulu nih skor maksimalnya. Sebelumnya kita cari ini dulu.
cari dulu n-nya apakah benar ini 50. Coba kita cari ya, sama dengan count buka kurung blok tutup kurung enter. Nah, benar ada 50. Baru habis itu kita cari skor maksimalnya, sama dengan max buka kurung blok tutup kurung enter. Nah, skor maksimal itu ada 96. Terus kita cari skor minimalnya, min sama dengan min buka kurung blok lagi table data tutup kurung enter 8. Nah, selanjutnya di sini kita ingin mencari range atau jarak. Cara menentukan range gimana? Cara menentukannya sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Enter 88. Terus kita cari kelasnya. Gimana cari kelas? Sama dengan buka kurung. Maaf, ini mau tutup kurung buka kurung 1 ditambah 3,322 tutup kurung dikali logaritma atau log n. N-nya tuh berapa? 50. Tutup kurung enter 7. Ketemu banyak kelasnya adalah 7. Terus intervalnya atau lebar kelasnya itu menggunakan sama dengan range atau jarak dibagi dengan banyak kelas. Jadi intervalnya adalah 12. Oke. Sudah sampai sini. Habis itu kita lanjut ke yang bentuk tabelnya. Kita buat tabelnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel. Pertama kita tentukan dulu kelasnya. Nah, di sini yang pertama kita masukkan aja nilai terkecilnya berapa? 8. Terus lebar kelasnya berapa? 11. Tinggal 8 ditambah 11. Maaf, tadi yang 8-nya ini kita tulis manual aja. 8. Supaya tidak acak-acakan. Maaf, ini bukan 11 tetapi 12. Intervalnya 12 enter. Terus habis itu untuk yang bawah ini sama dengan 20 ini ditambah 1 enter. Nah, habis ini kita blok aja ke bawah. Kita blok ke bawah. Kita blok lagi yang ini ke bawah. Nah, segini. Habis itu kita tentukan frekuensi menggunakan CONIF dan frekuensi menggunakan rumus frekuensi itu sendiri. Yang pertama, kita menggunakan CONIF dulu ya. Kita kerjakan satu dan selanjutnya itu akan sama saya dipercepat karena rumusnya itu sama saja supaya lebih cepat saja ini. Oke. Sama dengan CONIF buka kurung, kita blok tabel data, titik koma kriterianya itu tanda kutip. Mana tanda kutip? Maaf, tanda kutip. Terus kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 8. Kan itu 8 ya. Terus tanda kutip lagi, titik koma, blok lagi ininya, tanda kutip titik koma lagi, maaf, tanda kutip kurang dari sama dengan berapa ini? 20 tanda kutip tutup kurung enter. Nah, ketemu 1. Habis itu kita ke bawahnya kita percepat aja ya. Kita mulai 1 2 3.
sudah selesai semua. Habis itu kita menentukan menggunakan rumus frekuensi. Itu yang pertama kita blok dulu, sama dengan frekuensi blok tabel data mentah titik koma blok kelas atas tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, betul sama semua, berarti yang menggunakan CONIF tadi itu, nah sama semua berarti betul yang menggunakan CONIF itu cara penghitungannya seperti tadi. Berarti ini kita menggunakan dua rumus, hasilnya sama, berarti itu betul. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya, sama-sama 50. Habis itu kita tentukan nilai tengahnya. Nilai tengah itu sama dengan ini, maaf, kita buka kurung dulu, ini ditambah ini tutup kurung bagi 2. Nah, terus kita blok ke bawah. Nah, seperti itu. Habis itu kita menentukan fx nya. Fx itu frekuensi dikali nilai tengah. Caranya sama dengan frekuensinya 1 dikali nilai tengahnya. Enter. Sama ke bawahnya juga terus sampai selesai. Habis itu kita jumlahkan lagi. Yap. Terus kita cari batas bawahnya. Batas bawah itu sama dengan ini, kelas bawah dikurangin 0,5. Terus kita cari batas atasnya sama dengan ini, kelas atas ditambah 0,5. Enter. Nah, kita blok aja ke bawah. Nah, terus cari frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu sama dengan frekuensi ini dibagi yang ini di F4 ya, agar tidak pergi kemana-mana. F4 enter, supaya yang belakangnya ini kita tetap kekunci di yang 50, supaya kita bisa didorong ke bawah. Nah, coba kita hitung apakah benar 100%. Ya, betul 100%. Habis itu kita cari less than. Less than itu sama dengan yang pertama ini, enter, sama dengan yang pertama ini ditambah bawahnya, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, terus kalau yang more than itu sama dengan kita masukin dulu jumlahnya 50, enter, sama dengan 50 ini dikurangin ini, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, betul seperti ini. Nah, sudah cari semuanya. Habis itu kita menentukan mean, median, modus untuk kelas berkelompok. Untuk data berkelompok, maaf, untuk data berkelompok. Oke, selanjutnya kita ini ingin mencari mean. Nah, kita cari tahu rumus meannya itu apa. Kita blok dulu ini. Kita lihat meannya berapa. Nah, mean itu cara menghitungnya jumlah fx dibagi jumlah frekuensi, sama dengan jumlah fx dibagi jumlah frekuensi atau n nya. Kita enter aja 73,28. Kita tandain ya, itu warna kuning. Nah, seterusnya kita cari letak median. Untuk mencari median, kita cari dulu letak mediannya. Oke, kita lihat letak median itu rumusnya seperti apa. Nah, rumus letak median itu adalah n dibagi 2. N-nya berapa? 50. N, ini N atau frekuensi ini dibagi 2. Enter. 25.
Nah, kita cari data ke-25 ada di kelas keberapa, kita cari. Nah, kalau ini kan data pertama itu untuk data ke-1. Nah, kelas kedua ini tidak ada, masih ke-1. Nah, untuk kelas ketiga ini dari data kedua sampai data ketiga. Terus yang keempat ini untuk data ke-4 sampai ke-8. Untuk data kelima ini dari 9 sampai 20. Dari data ke-6 ini dari kelas ke-6 dari kelas ke-6 ini dari data 21 sampai ke 39. Nah, berarti letak mediannya itu berada di kelas interval ke-6. Kita kasih tanda warna kuning terlebih dahulu. Nah, ini ada di sini. Ini juga kita kasih warna kuning ya. Kasih warna kuning. Nah, kita tentukan ininya dulu nih. Sudah untuk ketemu ininya, kita tentukan TB-nya. Tepi bawahnya pada interval ke-6 ini berapa? Tepi bawah atau batas bawah ini 72. Enter. Terus I-nya berapa? I mah kita lihat dari sini aja intervalnya 12. Terus S-nya berapa? S itu pengurangan dari ini letak median dikurangi sama less than sebelumnya, sama dengan ini dikurangi ini. Enter. 5 dan frekuensi median itu berarti ini ada 19. Oke. Habis itu kita lihat rumusnya di sini. Kita lihat rumusnya ini. Nah, rumusnya itu median. Maaf, ini ada ketinggalan. Median sama dengan ditambah tepi bawah, sama dengan tepi bawah ditambah S dibagi frekuensi median dikali I. S itu tadi pengurangan dari letak mediannya, terus dikurangin sama less than sebelum less than letak median. Berarti 25 dikurangi 20 yaitu 5. Terus kita coba cari itunya, perhitungannya. Nah, perhitungannya gini, kita lihat lagi ya. Kita blok dulu. Kita lihat. Nah, rumusnya itu ini. Bentar, maaf. Rumusnya tuh ini sama dengan 72,5 ditambah buka kurung 5 dibagi 19 dikali tutup kurung dulu, dikali 12. Enter. Nah, jawabannya adalah 75,6. Oke. Nah, sudah ketahuan itu median data berkelompoknya itu 75,65. Terus habis itu kita cari modusnya. Itu sama kayak tadi, kita tentukan dulu apa yang diketahuinya. Nah, kita masih lihat dulu rumusnya sebelumnya ya, tadi salah malah. Kita tentukan dulu baru lihat rumusnya. Kita lihat dulu rumusnya itu ada TB. Kita cari dulu TB-nya. TB-nya itu adalah, atau BB-nya atau batas bawahnya itu adalah 72,5. I-nya 12. D1-nya, D1 itu pengurangan dari frekuensi 19, frekuensinya letak median, frekuensi dari letak median dikurangin sama yang atasnya yang 12. Terus kalau yang D2 itu 19 dikurangin yang bawahnya juga yaitu 11.
Pokoknya untuk nyari ini semuanya cari yang di letak median. Misalkan yang D1 tadi frekuensi letak median, frekuensi median dikurangi sama frekuensi sebelum frekuensi median. Terus kalau D2 itu frekuensi median dikurangi frekuensi sebelum frekuensi median. Ini 11. Sini segini. Terus kita lihat lagi nih cara penghitungannya. Kita lihat. Nah, ini cara perhitungannya. Sama dengan 72,5 ditambah tadi ini D1 nya 7. Maaf dulu, buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali I. Enter. Maaf ini ada kesalahan, harus di sini kasih kurung lagi. Enter. Nah, 78,09. Nah, ini udah ketahui semua nih. Udah ketahui mulai dari mean median modus untuk data tunggal, mean median modus untuk data berkelompok. Terus sudah diketahui juga median sama modusnya itu terletak di sini. Di di frekuensi atau kelas interval ke 6. Nah, habis itu setelah ini semua selesai, kita masukkan data ini ke SPSS. Nah, setelah itu kita masuk ke SPSS. Sebelum itu kita bentuk data mentahnya itu kayak gini terlebih dahulu, dibentuk vertikal ke bawah. Semua benar ada 50 tuh kan, semua ada 50. Nah, kita buka SPSS-nya. Buka yang ini nih. Kita new dataset. Enter. Nah, masuk deh ke sini. Nah, kita itu dulu copy dulu ininya. Batu datanya dari Excel. Kita copy. Kita copy semua sampai bawah. Nah, kita copy. Kita paste di sini. Kita perbesar lagi supaya kelihatan. Kita paste di sini. Paste. Nah, udah semuanya. Terus kita ke variabel view. Nah, kita ubah ininya menjadi nilai. Terus ininya kita berubah jadi 0. Nah, terus ini kita ubah jadi center. Terus kita pindah lagi ke data views. Nah, habis ini kita ke analyze untuk tahu mean median modusnya. Habis itu ke deskripsi statistik. Terus kita cari frekuensinya. Kita pindahkan ininya ke variabel. Habis itu kita ke statistik. Kita centang apa yang kita mau cari, yaitu pertama mean, median, modus. Terus kita cari juga aja ranknya berapa, minimumnya berapa, sama maksimumnya berapa. Kita continue. Habis itu kita oke. Nah, kita tunggu dan jadi deh. Nah, ini kita samain ya, kita samain sesuai yang ada di Excel. Kita samain apakah sama. Nah, kita samain ininya saja. Apa tuh namanya? Yang ini saja nih. Data benar ada 50. Terus meannya benar ada di angka 73,04. Mediannya benar ada di 79. Ranknya benar ada di 88. Nilai minimumnya 8, nilai maksimumnya 9, 6. Nah, terus ini untuk sumnya, jumlah dari sini semuanya mungkin jumlah dari yang ini. Coba kita jumlahkan apakah benar sama. Apakah benar sama dengan sum buka kurung
tutup, enter. Nah benar, sama jumlahnya ada 3652. Nah udah deh, di sini ada, berarti ini udah sama semua. Terus di sininya berarti ini adalah frekuensi dari 8, itu ada 1, dan yang paling banyak itu ada di angka, maaf ketutupan, di angka 80. Benar, sesuai kayak di Excel, 80 nilai banyak muncul, 80. Sini juga ada di atas. Modusnya belum ya, ntar kita ulang ya, kita ulang. Kita cari ke ini, analisis, coba kita lihat. Terus statistik, oh modusnya lupa, ketinggalan, pantesan modusnya ketinggalan. Oke, zoomnya nggak apa-apa lah, kita taruh aja ya. Terus continue. Oke, nah ini baru bener tuh, sama aja sih tadi juga bener, cuman kurang modusnya. Bener, datar 50, ini frekuensi relatifnya, ini persentasenya juga, ini kumulatifnya, frekuensi kumulatifnya. Benar semuanya ada. Sudah. Nanti saya lampirkan data ini di link di bawah di YouTube. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang telah bersedia untuk menonton video ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, bisa digunakan dalam prakteknya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Miftahul Huda selaku dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.